Siang hari berikutnya, setelah makan siang, Gushen pulang ke rumah. "Hei, kenapa tidak pulang semalam?" Karina menggodanya sambil tersenyum. Gushen menjelaskan, "Kemarin, aku pergi dengan Kak Adam untuk bertemu teman-teman bisnisnya." "Karina, kau tahu kan kalau pria bertemu kebanyakan dari mereka tidak pulang dan kelelahan, jadi akan tertidur di klub dan akhirnya inap di hotel. Sebenarnya kemarin sore ketika kakak-kakaknya bersiap datang ke rumah Karina, mereka dihentikan oleh kakak beradik keluarga Okto, lalu mencari tempat untuk menceramahi mereka. Mereka bahkan hampir takut akan kehilangan nyawa. Setelah menceramahi mereka, Vito dan Ezra yang galak itu bilang bahwa mereka akan menjadi tuan rumah yang baik, lalu membawa River bersaudara ke klub termewah dan membuat mereka mabuk. Lalu Vito dan Okto meninggalkan mereka di klub, tapi meminta orang klub untuk membawa mereka ke hotel dan membuka kamar standar untuk mereka berlima. Kakak tertuanya berbagi tempat tidur bersama kakak kedua dan kakak ketiga berbagi ranjang dengan kakak keempat. Karena dia yang paling muda dan terlemah, jadi dia hanya ditaruh dan tidur di karpet. Semakin memikirkannya, Gushen jadi semakin jengkel. Padahal keluarganya sangat kaya, tapi mereka tidak membuka kamar presiden suite dan hanya memberi kamar standar. 5 orang tinggal di kamar standar, dan kalau mereka tidak mabuk ketika diantar ke hotel, mungkin petugas hotel akan berpikir, orang kaya kok pesan kamar standar. "Aku kasihan dengan calon istrimu." Karina menghela nafas dan bernyanyi, dia jatuh cinta pada pria yang tidak pulang. Namun kakak-kakaknya sama sekali tidak nakal dan tidak pernah berbuat aneh-aneh di luar. "Gushen, kamu punya waktu, uang?" Kevin keluar dari kamar dan bertanya. Gushen awalnya ingin menolak dan bilang kalau tidak punya waktu luang, tapi dia teringat ketika diceramahi kemarin dan berkata dengan ambigu. "Itu tergantung pada situasinya." Kevin memberinya resep, "Pergilah ke apotek tradisional untuk membuat ulang obat adikmu." Mendengar ini Karina mengambil resep di tangan Gushen, membacanya cermat sebanyak 2 kali dan hampir setengah dari bahan obat itu berbeda dengan resep obat sebelumnya. "Kevin, ini resep baru?" Karina bertanya dengan penuh semangat dan gembira. "Ya." Kevin mengangguk dan berkata dengan serius, "Setelah tadi malam aku kembali ke kamar, aku membuatnya tengah malam." Karina merasa geli ketika melihat Kevin ingin dipuji. Tapi dia berpura-pura tidak paham dan berkata, "Oh, makasih." "Kevin, Karina, ini resep baru." Gushen terlihat bingung dan tidak mengerti karena semalam tidak kembali. "Aku minta dia untuk mengubah resep obat sebelumnya supaya tidak terlalu pahit." Jawab Karina dengan gembira, "Oh baguslah, aku akan pergi beli obat untukmu." Setiap malam Gushen merebus obat untuknya dan mencium bau obatnya saja sudah terasa sangat pahit. Apalagi Karina harus meminumnya sampai habis dan mungkin rasanya akan lebih pahit. Tapi sekarang resepnya sudah diubah supaya tidak terlalu pahit dan adiknya tidak perlu menderita lagi. Seolah memikirkan sesuatu, Gushen memandang Kevin dan berkata, "Sudah jelas ada resep yang tidak terlalu pahit, tapi kenapa kamu kasih resep yang pahit banget itu pada Karina?" "Mencurigakan, resep sebelumnya sangat bagus dan resep ini aku pikirkan saat tengah malam tadi." Kevin menjawab dengan tenang dan tidak tersipu. "Sebelumnya kan aku bukan pacar Karina, jadi aku tidak mau repot." Karina dan Gushen, ketika Karina berpikir Kevin menulis resep karena tidak mau repot dan membuat dia minum obat itu sangat lama, dan dia sangat tersiksa karena sangat pahit, jadi, "Aku sangat marah." Dia berkata dengan putus asa, "Aku juga marah banget." Gushen mengikutinya. Pria ini memang iblis sampai membuat adiknya sangat menderita. Kevin mengambil kembali resepnya dan berkata dengan santai, "Karena resep baru ini bikin kamu marah, jadi lanjutkan saja minum resep sebelumnya." Karina ketakutan, dan Gushen tercengang, "Tidak, tidak, kamu salah paham Tuan Kevin. Aku itu marah banget sama adikku karena dia tidak ngerti kamu semalaman mikirin resep itu. Dia juga bilang curiga padamu dan buat aku marah." Karina segera mengubah kata-katanya untuk membujuknya,
mengambil resep di tangannya dan menyerahkannya pada Gusion. Aku hukum kamu dan sekarang kamu harus cepat pergi untuk beli obat. Gusion menerima resep itu, berbalik dan dengan cepat pergi karena takut Kevin akan mengejarnya untuk merebut lagi resepnya. Kevin berjalan ke sofa dan duduk, memberi isyarat pada Karina untuk datang padanya. Ada apa? Karina perlahan mendekatinya. Kevin tidak berbicara, hanya mengulurkan tangan untuk memegang tangan Karina, menariknya untuk duduk di pangkuan. Jangan gerak. Karina yang sering membaca novel dewasa tentu saja paham apa arti dari kata jangan gerak. Apalagi tadi malam ketika dia begitu terlena dengan ciuman pria ini, tiba-tiba Karina menjadi takut karena merasakan bagian bawah pria itu menegang. Dia berpikir dalam hati, ya normal sih kalau aku tidak bisa mengendalikan diri karena aku polos dan cantik. Aku juga baru berusia 20-an, tapi Kevin sudah berumur 30-an dan kenapa dia tidak bisa mengendalikan dirinya? Memang kenapa? Karina perlahan bertanya. Menurutmu kenapa? Kevin terus terang bertanya. Karina terdiam sejenak, berpikir kalau dia akan menciumnya dan membuat Kevin bernafsu. Setelah itu dia akan kembali ke kamarnya untuk meredakan nafsunya, lalu mendesah dan kira-kira seperti itu yang akan terjadi. Oh oke, siapa takut? Dia cuma pria lemah tapi berani menakut-nakuti Karina. Dia ingin membalas dendam pada Kevin, lalu Karina berinisiatif untuk memeluk lehernya. Awalnya dia hanya duduk di pangkuan, tapi dia mulai berjongkok di paha Kevin, menegakkan tubuhnya dan posisi ini membuat kepalanya jadi jauh lebih tinggi dari Kevin. Setelah itu dia menatapnya dengan sedikit meremehkan. Ayolah Tuan Kevin, kalau hari ini Karina menggodanya dan pria ini berani menciumnya lagi, maka dia sudah tidak waras. Kevin melihat tatapan liciknya dan tahu kalau inisiatifnya pasti punya tujuan lain dan membuatnya sangat menantikan juga bertanya-tanya apa yang akan Karina lakukan. Saat melihat dia tersenyum lebar dengan sedikit menggoda, membuat Kevin semakin merasa bahwa darah di tubuhnya mendidih dengan cepat. Setelah itu bibir lembut Karina mulai mencium bibir Kevin, tapi teknik ciumannya agak terburu-buru. Ketika masih muda, meskipun Karina menyukai orang lain, tapi dia hanya pernah pegangan tangan dan ciuman pertamanya diambil oleh pria di depannya ini. Kevin berpura-pura hanya duduk diam, memeluk pinggang Karina dengan kencang untuk mencegah dia kabur. Lalu Kevin menutup matanya, sedikit memiringkan kepala dan membiarkan Karina menciumi bibirnya dengan ganas. Mereka terlihat seperti seorang gadis kecil yang mencoba memprovokasi pria tua, tapi pria tua itu hanya diam saja. Karina mulai melakukan apa yang dia baca melalui banyak buku untuk memancing nafsu seorang pria. Dia menyentuh semua titik untuk menggoda, tapi pria itu hanya diam saja dan tidak bereaksi sama sekali, membuat dia meragukan apakah pria ini normal atau tidak. Meskipun sofanya empuk, tapi lututnya terasa sedikit sakit setelah berlutut beberapa saat. Dia menyadari kalau tidak bisa memancing nafsunya. Karina merasa putus asa dan duduk di pangkuannya, tapi dia tidak ingin duduk di bagian yang menegang dan menakutkan itu. Dia sangat panik sehingga berlutut, menegakkan tubuhnya dan tanpa sadar ingin turun dari pangkuan Kevin dan melarikan diri. Tapi Kevin sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Detik berikutnya Kevin menindihnya di sofa. Karina melihat tatapannya yang seperti akan menelannya hidup-hidup dan menjadi panik, bahkan bicara dengan gagap, kamu. Janji kalau aku tidak setuju maka tidak akan pernah sentuh aku. Oh, masa sih? Kevin tersenyum menakutkan, seolah-olah dia tidak ingat pernah mengatakan itu. Kamu bilang kalau paksa aku, itu berarti kamu bajingan? Karina menggertaknya, tapi tidak bisa menahan suaranya yang bergetar. Kevin membungkuk dan berbisik di lehernya, kamu pernah lihat ada orang yang bisa lari setelah membangkitkan gairah? Jarak Kevin terlalu dekat dan membuat Karina berkeringat. Apalagi ketika sedang bicara napasnya menyembur ke lehernya, membuat tubuhnya menjadi panas sampai akan berkeringat. Dan ternyata Kevin melihatnya. Pernah lihat kok,
Karina tetap menggertaknya meskipun sebenarnya dia takut. Itu orang lain, tapi kalau denganku itu tidak mungkin. Setelah selesai bicara, Kevin menggigit lehernya pelan dan meninggalkan bekas berwarna pink. Karina gemetar ketakutan, bahkan kesulitan untuk bernapas. Kevin mulai berpikir kalau dia bisa mengerti kenapa Vito dan Ezra sangat suka melakukan itu dengan istri mereka. Sekarang Kevin benar-benar ingin melakukannya dan membuat Karina menangis juga memohon belas kasihan di bawahnya. Meskipun dia tidak pernah mengalami perasaan ini, tapi dia tahu kalau hal ini sangat penting untuk mereka berdua. Kevin juga sudah berjanji tidak akan menyentuhnya sampai Karina setuju, tapi sepertinya tidak apa-apa kalau menggodanya. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba aku ingin melakukan itu denganmu. Tidak baik bilang gitu di siang hari. Karina mengalihkan pandangannya dan tidak berani menatapnya. Kalau di malam hari gimana? Kata Kevin. Mendengarnya mengatakan itu membuat Karina merasa kalau dia sedang menahan diri. Ya, kita bicarakan soal itu nanti malam ya, setelah makan malam saja. Diam-diam bersumpah dalam hati, setelah makan malam aku akan sembunyi di kamar. Bahkan jika langit runtuh, aku tidak akan pernah buka pintu. Kevin menginginkan itu, tidak mungkin dan tidak akan bisa. Kevin berpikir sejenak, baiklah. Karina menghela nafas lega saat mendengar ini, tapi... Kenapa dia masih menciumnya? Kevin menindihnya di sofa, mencium bibir, pipi, leher, tulang selangkanya satu persatu, dengan lembut dan penuh kasih sayang. Namun Kevin masih menahan diri dan tidak ingin meninggalkan bekas yang terlalu jelas. Dia hanya meninggalkan bekas yang sedikit merah, tapi akan hilang dalam waktu singkat. Tentu saja bukan hanya ciuman, tapi tangannya juga mulai masuk ke dalam pakaian Karina ketika dia sedang bingung. Lama-kelamaan Kevin menjadi sangat bergairah tapi tidak bisa melampiaskannya dan membuat dirinya sangat tersiksa. Dia hanya bisa mencium Karina dan menyentuh kulitnya yang lembut, padahal dia sangat ingin menyentuh bagian lainnya dan tidak puas dengan ini. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka, tubuh Kevin menegang dan berhenti bergerak. Saat melihat ekspresi bingung Karina, Kevin berkata dengan kesal, sepertinya kakakmu sudah pulang. Apa? Karina langsung bangun dan mendorong Kevin menjauh darinya, lalu berlari ke kamar. Kevin yang sangat bergairah, berpura-pura tetap tenang, mengambil selimut di sofa untuk menutupi bagian bawahnya yang menegang. Mana obatnya? Kevin bertanya pada Gushen yang sudah merusak momen indah dengan suara dingin. Gushen sedikit bingung karena tidak tahu kapan dia memprovokasi pria ini sampai dia jadi murung. Dia juga menatapnya dengan dingin seperti akan membunuhnya. Lalu Gushen menjelaskan dengan hati-hati, waktu aku pergi ke apotek tradisional, di tengah jalan aku baru ingat kalau lupa bawa uang. Kamu tidak tahu cara bayar melalui ponsel, Kevin berkata sambil menggertakkan gigi. Gushen mulai sadar dan tiba-tiba menepuk dahinya. Oh, ya, aku kan bisa bayar melalui ponsel ya aha. Ha. Otakmu ini cuma hiasan ya, Kevin berkata dengan kejam. Gushen tidak bisa menahan diri dan menjawab, kalau otak aku ini cuma hiasan juga gak apa-apa kok. Lagi pula aku cari uang pakai wajahku. BTW, kapan kamu kembali kerja? Setelah diinterupsi barusan, Kevin tiba-tiba berpikir kalau Gushen agak menyebalkan. Demi kesehatan Karina, aku harus buat obat tiap malam dan aku akan rehat sementara dari syuting. Jadi tahun ini aku tidak akan kerja, jawab Gushen. Akhirnya dia bisa mengerti kalau pria ini sedang sangat kesal padanya dan ingin mengusirnya. Kevin ingin mengusirnya supaya bisa melakukan sesuatu pada Karina. Tidak akan bisa, sebagai kakak Karina, dia pasti akan melindunginya. Kevin sedikit mengernyit dan berkata, kamu kan bakal pergi untuk beli obat, sekalian beli sayur untuk makan nanti malam ya. Kemudian dia mengatakan beberapa jenis sayuran yang susah didapatkan dan menambahkan, Karina yang mau makan itu. Begitu Gushen mendengar adiknya yang mau itu,
Dia segera berbalik dan keluar untuk membeli obat tradisional dan beli sayuran. Saat pintu hampir tertutup, Kevin berdiri dari sofa dan berjalan cepat menuju kamarnya, berniat untuk meredakan gairahnya. Keadaan Karina yang bersembunyi di kamar juga tidak lebih baik dari Kevin. Tapi dia punya cara untuk meredakan gairahnya. Dia menyalakan tabletnya, memilih film horor dan menontonnya selama beberapa menit. Dia gemetar ketakutan dan kemudian membungkus dirinya dengan selimut. Walaupun sangat ketakutan, tapi film ini dibuat dengan sangat baik dan membuatnya tidak bisa berhenti menonton. Setelah menonton film horor, Karina tidak berpikir mesum lagi dan pikirannya penuh dengan film horor itu.